Alhamdulillahi wahdahu wa jalla ala ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin billah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Suatu bila jemaah salat rahimahullah, dalam hidup ini kita penting memiliki filosofi hidup yang disebut dengan hikmatul hayat. Kemudian yang kedua, kita juga mesti memiliki visi hidup atau yang disebut dengan iradatul hayat. Satu hal yang pertama tadi telah saya sebutkan tentang hikmatul hayat, filosofi hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang apa iradatul hayat atau visi hidup kita. Visi hidup kita sangat sederhana, yaitu bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah visi kita. Jadi kita hidup di dunia ini adalah bagaimana meraih, mendapatkan fasilitas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setinggi apapun jabatan kita, seluas apapun harta kita, sebanyak apapun fasilitas kita, kalau kita tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka is nothing, itu tidak ada apa-apa. Maka tentu saja kalau begitu, yang paling penting, yang paling utama kita raih, kita rebut, bahkan kalau perlu berlomba-lomba mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena demikian, karena itu adalah kunci yang paling penting di dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang kedua, lalu bagaimana indikatornya seseorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tidak akan bahas yang pertama karena ini akan panjang pada pertemuan selanjutnya. Tapi yang paling tidak saya berikan satu indikator saja. Siapa orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ukurannya adalah pertanyaan yang paling mendasar kepada kita, apakah kita ridho kepada Allah? Ukurannya begitu saja. Apakah kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kalau orang hidupnya sudah tidak ridho dengan nasib, sudah tidak ridho dengan apapun yang Allah takdirkan, sudah tidak ridho dengan kondisi yang terjadi, sudah tidak ridho dengan takdir, bagaimana Allah ridho kepada mereka? Dia pun sudah tidak ridho kepada Allah. Maka indikasi yang pertama adalah bagaimana caranya kita ridho terhadap apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang ditakdirkan menjadi seorang pejabat, maka ridholah kepada Allah dengan jabatannya. Ada seorang yang ditakdirkan Allah menjadi melarat atau rakyat jelata, ridholah kepada Allah dengan jabatan rakyatnya. Ada orang yang ditakdirkan banyak uang, bergelimbang harta, maka ridholah dengan kekayaannya. Ada orang yang ditakdirkan hidup melarat, maka ridholah dengan kondisinya. Itu adalah pintu yang paling pertama yang akan menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa ayat sering dikatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kita tidak bisa menuntut keridhaan Allah. Kita tidak bisa memaksa Allah ridho kepada kita. Yang harus kita dorong adalah wa radu anhu. Kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada apapun yang telah Allah takdirkan, kepada apapun yang telah Allah nisbatkan. Dengan satu dua dasar saja. Bagaimana kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dua syaratnya. Syarat yang pertama, yakinlah bahwa tidak ada yang tidak disengaja oleh Allah. Seluruh kejadian ini itu by skenario, by design. Allah yang mendesainnya, Allah yang memberi skenario-nya. Jauh sebelum manusia ini dibuat, ribuan tahun sebelum manusia ini berada di dunia, Allah telah mempetakan sedemikian rupa. Jadi boleh kita katakan seluruh pekerjaan itu dihajat. Kemudian yang kedua, yakinlah bahwa setiap yang terjadi
itu adalah yang terbaik buat kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu, itu pasti yang terbaik buat kita, yang Allah anugerahkan kepada kita. Ketika kita mendapatkan kekayaan, itu yang terbaik, Pak. Ketika kita tidak mendapatkan kekayaan, itu yang terbaik. Ketika kita menjadi seorang pejabat, itu yang terbaik. Ketika kita tidak menjadi seorang pejabat, itu yang terbaik. Ketika kita selamat pun itu yang terbaik. Ketika kita celaka, ketika kita tabrakan misalnya, itu yang terbaik. Pasti ada hikmah di balik semua itu. Maka bagaimana kita melihat, mengasah secara mendalam tentang apa yang terbaik dari sesuatu itu, maka pintar-pintarlah mengambil hikmah dari seluruh peristiwa. Di situ pasti ada yang terbaik di balik seluruh peristiwa tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang yang pintar, sehingga pantai meridhoi Allah, ridho terhadap apa yang Allah takdirkan, sehingga dengan segera dan selamanya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.